Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wa islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf Ibu Umi Halwati SSOSI MAG, dan tak ketinggalan pula semua teman-teman kelas 1 MDA yang saya sayangi dan saya cintai. Saya Triwidya Filiani pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan PowerPoint dari mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf dengan judul Tarekat. Di dalam PowerPoint ini, saya akan menjelaskan 6 poin penting dari tarekat itu tersendiri. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian tarekat. Yang kedua, syarat untuk mengikuti tarekat. Yang ketiga, macam-macam dari tarekat dan pendirinya. Yang keempat, penjelasan mengenai tarekat itu tersendiri. Yang kelima, persamaan tarekat dengan tasawuf. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai perbedaan tarekat dengan tasawuf. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tarekat. Pengertian tarekat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, secara bahasa. Secara bahasa tarekat berasal dari kata torik, jamaknya turuk, yang artinya jalan, metode, aliran. Sedangkan yang kedua yaitu tarekat secara istilah adalah organisasi keagamaan dalam Islam yang menghimpun orang-orang sufi yang sepaham bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai syarat mengikuti tarekat. Syarat mengikuti tarekat yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, setiap tarekat dibimbing oleh syekh mursyid. Yang ketiga, murid harus selalu memiliki sifat zuhud, tawadhu, banyak zikir, berwirid, dan berdoa. Sedangkan untuk macam-macam tarekat dan pendirinya, yaitu di sini tarekat terbagi menjadi 7. Untuk yang pertama yaitu tarekat Halawatiyah. Pendirinya Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Yang kedua, tarekat Naksabandiyah. Pendirinya Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Yang ketiga, tarekat Qadariyah. Pendirinya Syekh Abdul Al-Qadir Jilani. Yang keempat, tarekat Rifa'iyah. Pendirinya Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Yang kelima, tarekat Samaniyah. Pendirinya Muhammad Abdul Al-Karim Al-Madani Asy-Syafi'i. Yang keenam, tarekat Syaziliyah. Pendirinya Abdul Hasan Ali Asy-Syazili. Dan untuk yang terakhir yaitu tarekat Tijaniyah. Pendirinya Abdul Abbas bin Muhammad bin Mustar At-Tijani. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tarekat itu tersendiri. Yang pertama, tarekat Halawatiyah. Dalam tarekat Halawatiyah, mereka membagi 7 tingkatan nafsu, yaitu yang pertama nafsu amarah, contohnya seperti kikir, sombong. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, contohnya seperti meninggalkan perbuatan buruk dan mengerjakan amal soleh namun masih dalam keadaan bermegah-megahan. Yang ketiga, nafsul mulhammah, contohnya seperti syirik dan dengki. Yang keempat, nafsul mutmainnah. Yang kelima, nafsul radhi'ah, yaitu menganggap yang makruh itu haram dan menganggap yang sunnah itu sebuah kewajiban. Yang keenam, nafsul mardhiyah, yaitu tingkatannya lebih tinggi dari nafsul radhi'ah. Tingkatan ini bukan hanya orang yang mencintai Allah, tapi Allah juga mencintainya. Untuk tingkatan nafsu yang terakhir yaitu nafsul kamilah, yaitu untuk tingkatan manusia yang sifatnya suci, contohnya seperti para rasul dan nabi. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai tarekat Naksabandiyah.
Dalam tarekat Naqsabandiyah, mereka membagi 6 dasar yang digunakan untuk mencapai diri sebagai pengikut tarekatnya, yaitu yang pertama adalah tobat, yang kedua uzlah, yang ketiga zuhud, yang keempat qanaah, yang kelima takwa, dan yang terakhir taslim. Sedangkan dalam tarekat Naqsabandiyah, mereka menyimpulkan ada 6 hukum yang dipegang teguh dalam tarekatnya, yaitu ada yang pertama zikir, yang kedua meninggalkan hawa nafsu, yang ketiga melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, yang keempat senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah, yang kelima mengerjakan amal baik, dan yang terakhir meninggalkan kesenangan dunia. Yang ketiga yaitu tarekat Qadariyah. Tarekat ini adalah tarekat yang menjadi pelopor dari munculnya tarekat di dunia Islam. Jika seorang murid sudah mencapai derajat seorang syekh, maka seorang murid tidak mempunyai keharusan untuk mengikuti tarekat gurunya. Yang keempat yaitu penjelasan mengenai tarekat Rifaiyah. Ciri dari tarekat Rifaiyah adalah pembacaan zikir yang dibarengi dengan iringan suara gendang bertalu-talu. Zikir itu dilaksanakan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan yang menakjubkan. Contohnya seperti dapat berguling di atas bara api yang menyala. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tarekat Samaniyah. Tarekat yang mendapatkan pengikut massal di Nusantara. Ciri khas dari tarekat Samaniyah adalah wahdat al-wujudnya dan melakukan zikir secara bersamaan pada malam Jumat di masjid sampai jauh tengah malam. Sholat sunnah asyraq 2 rakaat, sholat sunnah duha 12 rakaat, dan memperbanyak riyadhah zuhud. Yang keenam yaitu tarekat Syaziliyah. Kegiatan yang dilakukan oleh tarekat Syaziliyah ini berupa yang pertama meninggalkan segala perbuatan mereka, yang kedua memelihara segala ibadah wajib, yang ketiga menunaikan ibadah sunnah semampunya, yang keempat memperbanyak zikir kepada Allah, dan yang terakhir yaitu memperbanyak sholawat. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang terakhir yaitu mengenai tarekat Tijaniyah. Dalam tarekat Tijaniyah, wirid yang dilakukan yaitu sebanyak istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, yang kemudian mereka amalkan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai persamaan tarekat dengan istilah tasawuf. Tarekat dan tasawuf sama-sama membahas tentang tasawuf. Keduanya juga mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena tarekat sendiri adalah sebuah jalan yang ditempuh menuju tasawuf, sedangkan tasawuf sendiri adalah ilmu yang dituju oleh tarekat tersebut. Tarekat juga berasal dari tasawuf dan berkembang menjadi berbagai macam paham dan aliran yang tergambar pada turuqus sufiyah. Sekarang kita masuk ke poin penting yang terakhir yaitu pembahasan mengenai perbedaan tarekat dengan istilah tasawuf. Jadi perbedaannya yaitu untuk tasawufnya sendiri adalah sebuah ilmu yang bermaksudkan untuk membersihkan batin supaya sampai kepada Allah, sedangkan untuk tarekatnya tersendiri adalah sebuah jalan untuk menempuh ibadah. Sedangkan tarekatnya sendiri adalah sebuah jalan untuk menempuh ilmu tasawuf itu tersendiri. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.